Apakah saya puas dengan Sintayong? Puas. Perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027. Ya. Yang pertama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Erick Thohir mengultimatum pelatih Sintayong terkait satu hal ini di skuad Garuda. Umbar terkait kontrak dan dirinya didekati oleh negara lain. Sintayong disebut tidak beretika. Aksi besar-besaran supporter Indonesia dukung Sintayong tetap stay bersama Timnas Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Jordi Amat menilai skuad Garuda bakal lebih kuat di masa depan. Perjalanan Indonesia di Piala Asia 2023 memang telah berakhir di 16 besar. Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Secara total Indonesia cuma meraih satu kemenangan selama perhelatan Piala Asia 2023 sejak di fase grup. Satu-satunya kemenangan didapat melawan Vietnam. Indonesia dinilai punya masa depan yang baik dengan skuad saat ini. Garuda bahkan menjadi tim dengan rataan skuad paling muda. Jordi Amat mengaku bangga bisa membela Timnas Indonesia. Dia menekankan bahwa Indonesia nantinya akan lebih kuat. Saya hanya punya satu kata untuk tim ini. Bangga. Kami memberikan segalanya hingga menit terakhir. Terima kasih Indonesia. Dan kepada seluruh fans atas dukungannya. Kami akan kembali lebih kuat. Tulis Jordi Amat di akun Instagram pribadinya. Timnas Indonesia senior kini punya agenda penting lainnya untuk harus dilalui. Ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini Indonesia baru punya 1 poin dari 2 laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengultimatum pelatih Sintayong untuk segera membenahi kualitas lini serang Timnas Indonesia yang dianggap melempem di Piala Asia 2023. Erick Thohir menilai Timnas Indonesia tidak mempunyai juru gedor yang klinis untuk mengkonversi berbagai peluang menjadi gol. Rafael Struwijk yang diplot sebagai ujung tombak utama gagal menghadirkan 1 gol pun untuk skuad Garuda. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sejatinya tidak menyalahkan Rafael Struwijk. Dia menyadari melempemnya statistik penyerang berdarah Belanda tersebut turut dipengaruhi sejumlah faktor. Alhasil Erick Thohir mendesak Sintayong segera mencari solusi untuk mengobati penyakit Timnas Indonesia yang terlihat di Piala Asia. Erick Thohir tidak ingin masalah klis soal lini serang menjadi faktor penghambat Timnas Indonesia di berbagai ajang pada masa mendatang. Founder Football Institute Budi Setiawan mempertanyakan etika dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Menurutnya komentar Sintayong soal adanya tawaran yang datang kepada salah satu media Korea Selatan tidak bagus disebutkan. Hal itu dikarenakan Sintayong masih terikat kontrak dengan PSSI sampai bulan Juni 2024. Budi Setiawan menilai tidak layak seorang pelatih sekelas Sintayong berbicara seperti itu. Lanjut Budi Setiawan, Sintayong sudah menunjukkan tingkah cacat etika sejak tahun 2022. Kala itu pelatih berusia 53 tahun tersebut menandatangani kontrak dengan agensi ternama Korea Selatan, yakni ADG Company. Agensi ini juga yang membuat Sintayong aktif menjadi bintang iklan. Sintayong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran-tawaran melatih dari negara lain. Tawaran tersebut, kata Sintayong, datang seminggu yang lalu saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Sintayong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan Timnas Indonesia. Budi Setiawan juga mengungkapkan bahwa Sintayong tidak patut bicara soal penawaran yang datang kepada dirinya ke publik. Semestinya dia berbicara langsung kepada PSSI secara privat. Tindakannya ini seolah melempar bensin di tengah api. Tampaknya Sintayong berani berbicara itu karena sudah sukses memenuhi target PSSI dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun PSSI masih belum juga menyodorkan perpanjangan kontrak jangka panjang kepada dirinya. Sesuai hasil diskusi dengan Sintayong, PSSI ingin pelatih asal Korea Selatan itu
membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada tanggal 15 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar. Jika itu sukses, maka PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong sampai tahun 2027. Terakhir, Budi mengungkapkan bahwa publik bebas beraspirasi soal timnas Indonesia. Akan tetapi publik tidak boleh menekan PSSI agar memperpanjang kontrak Sintayong. Sebab perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia itu sepenuhnya berada di tangan PSSI. Komentar Sintayong yang mengatakan bahwa sudah ada negara yang berminat kepada dirinya semakin menunjukkan wajah asli dirinya yang oportunis dan cacat moral dan etika. Padahal dia terikat kontrak dengan PSSI sejak 2019 hingga 2023 dan diperpanjang sampai Juni 2024. Menimbulkan polemik, membenturkan rakyat Indonesia dengan PSSI. Ini sungguh tindakan yang sangat memalukan, cacat moral, dan tidak beretika. Terakhir, publik dan supporter silakan menyampaikan aspirasi mengenai timnas Indonesia di masa depan. Tapi jangan membentuk opini dan menekan PSSI agar memperpanjang kontrak Sintayong. Jangan perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia ini dibuat seperti variety show. Jelas Budi Setiawan. Di sisi lain, dengan adanya isu Sintayong ingin mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, masyarakat Indonesia terkhusus para pecinta sepak bola Indonesia pun bergerak dengan menuntut PSSI segera memperpanjang kontrak Sintayong serta memberikan dukungan penuh untuk Sintayong agar tetap stay bersama skuad Merah Putih. Seperti halnya yang terlihat di akun fanbase skuad Merah Putih di Instagram, yakni @garudarevolution.football. Dalam postingannya terlihat seruan akan ada gerakan besar di media sosial dalam beberapa hari ke depan agar mendesak PSSI untuk segera memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pesepak bola legenda Indonesia Budi Sudarsono berharap PSSI mempertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria berjuluk Si Piton ini menilai seringnya pergantian pelatih tidak baik untuk timnas Indonesia. Meskipun begitu, Budi Sudarsono tidak mau lebih jauh mencampuri urusan PSSI terkait masa depan Sintayong. Ia mengatakan diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong ada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Exco PSSI. Itu urusan Pak Erick terkait perpanjangan kontrak Sintayong. Ya, memang kurang enak sering berganti pelatih, tapi itu urusan federasi. Jelas Budi Sudarsono. Sebelumnya Erick Thohir mengatakan akan melihat performa Sintayong terlebih dahulu bersama timnas Indonesia senior dan timnas U23. Setelah itu bakal melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut untuk memutuskan Sintayong akan diperpanjang kontrak atau tidak.